Kelihatan tampilan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah di pagi hari yang cerah dan penuh berkah ini, insyaallah, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni farma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan nanti kegiatan diskusi presentasi, saya sedikit menyampaikan materi dulu. Jadi harap bisa disimak dengan baik ya. Untuk materinya juga sudah saya sharekan di Google Classroom. Nanti bisa dibaca untuk menambah pemahaman kembali. Ya, baik, berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila bagian kedua. Kalau kemarin kita telah ketahui bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila, khususnya secara yuridis konstitusional itu sebagai dasar negara, maka kalau secara fungsi pokoknya itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ada memuat nilai sila-sila Pancasila. Kemudian untuk fungsi pokok Pancasila lainnya itu di realitas dalam Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun bidang-bidang yang akan diwujudkan itu misalkan di bidang pendidikan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, kemudian ekonomi, serta bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Adapun yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah berkaitan kedudukan fungsi Pancasila. Ada beberapa sebutan. Kalau kemarin sudah berkaitan tentang kepribadian bangsa, kemudian ada jiwa bangsa, falsafah bangsa, pandangan hidup, maka ini adalah sekarang tentang ideologi negara, kemudian ada perjanjian luhur, dasar negara, serta sumber hukum nasional. Nah, di manakah letak perbedaannya? Kalau berkaitan dengan suatu ideologi negara, itu tidak terlepas dari suatu pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia yang asli. Kemudian, berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia yang asli itu diangkat dari suatu nilai-nilai adat istiadat, kemudian ada nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius bangsa Indonesia dahulu. Lalu, Pancasila ini dijadikan ideologi negara untuk apa? Ya, ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur secara merata. Berkaitan dengan ideologi, memiliki arti, yakni adalah gagasan ataupun juga ide-ide. Juga merupakan cerminan dari cara berpikir seseorang. Kemudian juga merupakan sesuatu komitmen, memiliki suatu keterikatan. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari yang namanya suatu ideologi ya, khususnya adalah Pancasila. Kemudian berkaitan ideologi ini juga diyakini masyarakat bisa mencapai suatu cita-cita yang diinginkan. Nah, lalu bagaimana kaitan ideologi dan Pancasila? Maka disebutlah dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Bersifat terbuka artinya dinamis dan antisipatif. Dinamis itu bergerak cepat terhadap suatu perubahan zaman, kemudian juga tanggap akan segala sesuatu perubahan itu, ataupun juga segala persoalan. Kemudian bersifat aktual, artinya sekarang ini adalah masa-masa globalisasi, kita berada di pembelajaran era abad 21, kita dapat menunjukkan profil Pancasila yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang kemudian hampir seluruh pendidikan baik tingkat dasar maupun tingkat tinggi itu menggalakkan profil Pancasila.
Kemudian berkaitan ideologi Pancasila. Untuk ideologi terbuka ini ada 3 nilai. Ada nilai dasar, instrumental, serta nilai praktis. Kalau dasar itu merupakan kelima nilai pokok Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan hingga nilai keadilan sosial. Dan ini nilainya tidak dapat diubah dan ia adalah bersifat tetap yang merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian untuk nilai instrumental ini merupakan implementasi dari nilai dasar ya, tentunya dari nilai dasar yang berupa nanti ada suatu aturan, baik itu di aturan tingkat rumah tangga masing-masing, tingkat kelurahan masing-masing, bahkan tingkat daerah masing-masing. Kemudian juga nilai instrumental ini dapat berupa suatu norma-norma, kemudian di dalam ruang lingkup keorganisasian bisa digunakan sebagai garis besar haluan negara, serta yang lainnya. Nah, dikatakan juga sebagai dimensi normatif. Kalau nilai dasar dimensi idealistis. Kemudian untuk nilai praksis yang merupakan realisasi cita-cita dari nilai dasar dalam kehidupan setelah diproses dalam norma atau kebijakan yang dibuat. Artinya nih setelah kita memiliki suatu dasar kemudian dibuatlah suatu alatnya, instrumennya, perangkatnya, kemudian diimplementasikan. Nah, inilah implementasinya yang dikatakan sebagai nilai praktis. Kalian menjalankan misalkan aturan di perkuliahan antara pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan itu posisinya duduknya tidak saling berdampingan atau berpisahan. Nah, itu merupakan suatu implementasi yang juga dikatakan sebagai nilai praktis. Kemudian ada kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Kita ketahui kemarin ya sudah sempat bahas bahwa Pancasila itu telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui diskusi ataupun juga musyawarah, perdebatan dan tukar pikiran dalam sidang BPU PKI hingga PPKI. Oleh karena itu, di sini ditekankan bahwa kita juga harus memiliki semangat untuk terus melaksanakan, mempertahankan, serta patuh terhadap asas Pancasila yang digali pada sosio budaya bangsa Indonesia yang asli. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini eh, merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, kemudian juga merupakan suasana kebatinan dari suatu konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, serta sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Kemudian makna lainnya Pancasila sebagai dasar negara ini bahwa di dalam pasal 4 juga disebutkan ya untuk menata negara yang merdeka berdaulat, maka kita harus memiliki dasar negara, ini adalah Pancasila. Kemudian di dalam suatu nantinya ke depannya dalam penyelenggaraan negara itu juga harus memiliki dasar, yakni adalah Pancasila yang tujuannya nanti adalah setiap para eh, pelaku dari penyelenggaraan negara, yaitu aparatur sipil negara, itu harus memiliki sikap atau perilaku yang bersih dan berwibawa. Kemudian bagaimana secara umumnya? Secara umumnya adalah sebagai arah dan petunjuk aktivitas kehidupan sehari-hari atau sebagai pandangan hidup sehari-hari. Jadi sebenarnya saling keterkaitan ya antara kedudukan nilai Pancasila yang satu poin dengan poin yang lainnya.
Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum nasional, di sini dikatakan sebagai sumber hukum tertib Indonesia. Kemudian juga sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan dalam 4 alinea. Mewujudkan sebagai hukum dasar, memegang teguh cita-cita rakyat yang bermoral luhur, sumber semangat kebangsaan bagi UUD 1945. Ya, baik itu tambahan seputar kedudukan dan fungsi Pancasila. Saya rasa materi ini sangat sering digunakan ketika melaksanakan suatu tes ya, baik itu untuk penjaringan calon aparatur sipil negara seperti CPNS, kemudian juga untuk sekolah-sekolah dinas, serta kita yang sebagai para pendidik ke depannya. Materi-materi itu tadi merupakan materi yang perlu banyak diingat kembali gitu ya. Ya silakan, kita bisa melanjutkan dulu ya pada diskusi dan presentasi. Saya persilakan kepada kelompok kedua. Siapa yang membagikan layarnya? Alif, Pak. Alif, ya, oke. Sudah ada, Pak. Ya, di tempat saya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Alif Rajendra dan Dipa Dharma dengan NIM 21111011229. Yang kedua Evi Pratamasari dengan NIM 21111011190. Yang ketiga Nur Hidayah dengan NIM 21111011029. Yang keempat Muhammad Reno dengan NIM 21111011038. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi Pratamasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologis Pancasila. Sebagaimana nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sumber politis Pancasila. Bagaimana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom atau kearifan lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama
yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Hidayah. B. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Mungkin sinyalnya si Nor itu bermasalah. Halo Nor, bisa dengar suara saya? Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu aja ya, Lip. Iya. Baik, untuk Baik. materi B akan dilanjutkan oleh Hikmata Masari. Baik, materi yang B. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Selanjutnya yang kedua, mengenai argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garis miring MPRS garis miring tahun 1960 tentang pengikatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ada juga tantangan Pancasila dari dalam, adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Oleh karena itu, mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua institusi. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Reno. Ya, C. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Kok itu kenapa? Maaf. C. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Untuk masa depan generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, diharapkan mampu mengantisipasi dari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir
pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila. Tidak disadari sering Pancasila yang diajarkan akan Pancasila yang tidak benar, yang merupakan bentuk transfer dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami akan memberikan 3 pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, sudah ada yang resen itu ya? Mungkin bisa diberi kesempatan langsung. Untuk Siti Nurmalasari. Ya, saya Siti Nurmalasari ingin bertanya, apakah ada alasan kenapa Nasakom bertentangan dengan Pancasila selain dari alasan bahwa Nasakom itu komunis? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Siti Nurmalasari atas pertanyaannya. Selanjutnya, Muhaimin Balya. Ya, saya Muhaimin Balya. Saya ingin bertanya, P4 pada masa Soeharto itu tuh artinya apa ya? Kan ada tuh. Bisa diulang pertanyaannya? Coba Alif buka slide yang bagian B yang kedua. Bawahnya. Nah, itu kan ada tulisan penataran P4 itu kan. Nah, P4 itu tuh apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Muhaimin Balya. Rika Mariana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disebutkan bahwa ada yang namanya local wisdom. Mohon berikan saya contoh local wisdom yang berada di Indonesia saat ini, serta manfaatnya. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman.
Untuk pertanyaan Muhaimin Balia akan dijawab oleh Muhammad Reno. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhaimin Balia, yaitu penataran P4 itu apa? P4 itu adalah kepanjangan dari pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan disingkat menjadi P4. Atau Eka Prestia Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Mungkin segitu saja. Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, bisa. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rika Mariana mengenai apa saja contoh dari local wisdom yang ada di Indonesia beserta manfaatnya. Nah, contoh dari local wisdom yang ada di Indonesia itu seperti hutan larangan adat di Riau. Kearifan lokal ini tujuannya agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di daerah tersebut dengan melarang menebang hutan secara liar atau sembarangan. Terus yang kedua ada awik-awik di Lombok Barat dan Bali. Merupakan kearifan lokal yang melekat dan menjadi pedoman dalam perilaku, terutama dalam hal berinteraksi dan mengolah sumber daya alam lingkungan sekitar Lombok Barat dan Bali. Yang ketiga ada Cingcowong di Jawa Barat. Cingcowong itu merupakan upacara adat suku Sunda yang bertujuan meminta hujan dan berlangsung secara turun-temurun sebagai wujud pelestarian budaya. Hingga saat ini ritual Cingcowong masih sering dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat. Dan yang keempat yaitu ada Bebie. Bebie merupakan contoh kearifan lokal yang berkembang di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Kearifan lokal ini berupa kegiatan menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan tujuan agar panen cepat selesai. Mungkin dari saya cukup sekian. Apakah bisa diterima, Saudara Rika? Alhamdulillah bisa. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan Siti Nurmalasari akan dijawab oleh Nur Hidayah. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertanyaan Siti adalah apakah ada alasan Nasakom bertentangan dengan Pancasila selain dengan komunis? Jawabannya Nasakom itu adalah kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Jadi yang bertentangan hanyalah komunisme karena adapun perbedaan yang mendasarnya itu karena ideologi Pancasila itu berketuhanan, sedangkan komunis tidak mempercayai Tuhan. Lalu Pancasila juga berdasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sementara itu
komunisme justru berlandaskan pada pertentangan antar kelas atau golongan. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, mungkin cukup. Terima kasih. Sama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya aturkan terima kasih ya untuk kelompok kedua. Nanti tolong untuk kelompok ketiga memberikan komentarnya di grup WhatsApp saja ya. Oke, kemudian ya tentunya ada tanggapan dulu dari saya berkaitan dengan P4 dalam masa Presiden Soeharto dulu. Berkaitan P4 ini tadi kepanjangannya adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan ya, bukan pengalaman, pengamalan Pancasila. Jadi ini juga merupakan suatu program penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau sekarang bagaimana cara penguatannya? Cara penguatannya tentu dibentuk suatu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, atau disingkat sekarang adalah BPIP ya. Ketua Dewannya itu Ibu Megawati Soekarno Putri, ketuanya ada Yudi Krisnandi. Nanti bisa dicek di halamannya BPIP. Nah, untuk program-program yang organisasi tersebut jalankan, salah satunya ada berupa lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang bisa menarik anak muda, kemudian juga bisa menarik para generasi milenial untuk terus bisa mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Seperti ada lomba vlog Pancasila berkaitan tentang bagaimana sih kehidupan Pancasila di lingkungan keluarga, kemudian juga bagaimana di lingkungan RT setempat. Kemudian ada juga berkaitan tentang membuat suatu tulisan-tulisan atau karya ilmiah berupa Pancasila. Nah, jadi untuk P4 ini sudah tidak ada namanya begitu ya, di zaman dahulu. Sekarang sudah era pemerintahan sekarang tuh namanya menjadi suatu BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, kemudian berkaitan local wisdom atau kearifan lokal memang terus ada dilestarikan. Tujuannya ya salah satunya agar nilai-nilai budaya Indonesia itu yang telah digali, itu yang kemudian diambil sebagai nilai-nilai Pancasila agar terus lestari, tidak memudar ya. Karena kalau memudar tentunya nanti akan berdampak pada kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, barangkali sampai sini dulu. Nanti saya lanjutkan lewat WhatsApp lagi berhubung waktunya sudah kurang dari 1 menit. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.